Wanita versus Indonesia ibarat Sri Kandi versus Nasamuka. Berpatung mie membangun tubuh membentuk sosok perempuan. Ya, perempuan atau wanita. Tapi itu cuma fisik, seperti halnya fisik Kepulauan Indonesia yang kalau kita lihat di dalam Google tampak beragam dan lebih nyeri bentuknya. Namun, di balik dari segala keindahan itu, tersimpan godaan-godaan yang bisa saja merangsang, menggugah, lalu mengodai, bahkan menghancurkan. Stop, Eis, putar otak Anda kembali normal. Hancurkan fantasi itu untuk sementara waktu. Bukan sekarang. Dan bukan di sini tempatnya. Karena ini ruang suci. Ruang beradab, ruang moral, ruang wacana, ruang inspirasi. Jangan kau nodai dengan hal-hal yang tidak pada tempatnya. Hal yang berkodok, hal yang munafik, hal yang picisan, cukup imajinasi dalam otak. Tanpa perlu visual yang verbal. Oke, aku tahu. Itu wajar, manusiawi, natural, dan hak semua makhluk Tuhan. Jika memang sudah tiba waktunya. Tapi, ya, lagi-lagi itu cuma wacana. Wacana yang tidak lagi peduli pada ruang dan waktu. Semua menjadi sah. Norma tak lagi bisa bicara sekeras batu karang. Ada yang bilang, peraturan dibuat memang untuk dilanggar. Karena disitulah letak keseimbangan terjadi. Gila. Memang, tapi apa boleh buat? Itulah yang berlaku. Mungkin sejak zaman nenek moyang, entah kita tetap bisa menerima dan malah tak jarang ikut menikmati sisi pelanggaran itu. Benar tidak? Ayo, kok pada senyum-senyum? Senyum kebenaran atau senyum malu? Itulah Indonesia dan perempuan. Dua sosok yang berbeda namun punya banyak juga persamaan. Dua sosok yang indah dan menakjubkan. Ada indah, pasti ada buruk, ada tajuk, pasti ada jijik, taruh kata, pelecehan, bisa saja muncul di balik keindahan yang menakjubkan dari kedua sosok ini. Pelecehan sangat mudah merajalela hanya karena faktor fisik. Jika Indonesia dicelakakan, dia akan semakin garang. Bak dasa muka, seperti Semar kehilangan ujung. Tapi Indonesia sebenarnya belum punya sosok Semar. Padahal sosok itu adalah dewa penolong yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Indonesia saat ini bagiku masih seperti alas setra bendaan mawar. Belum sampai pada tahap Amarta. Tapi itu hanya pendapatku loh. Jangan terpengaruh. Ini hanya pendapat sebagian kecil wong cilik. Apalagi arti pendapat wong cilik sih terlalu tinggi dan rapat gedungmu untuk bisa mendengar. Wong cilik juga tidak punya ahli sakti yang bisa menerobos bahkan menebus bentengmu.
kecuali aku adalah koki atau tukang kebun atau satpam di situ. Lain cerita. Jadi, sekali lagi, kalau memang tidak layak didengar, tutup telinga saja. Habis perkara, daripada telinga panas dan urusan jadi melebar ruyang nanti. Itu tadi adalah Indonesia. Nah, kalau perempuan bagaimana? Semakin kelecehkan, wanita punya hak untuk memberontak, namun tidak brutal dan anarkis. Pemberontakan wanita lembut dan indah, namun menyayat bahkan menusuk. Bak Sri Kandi berbayang Rupati lewat karya seni pemberontakan wanita bersuara. Susunlah manekin berlayut di atas rel kereta dalam kisah tanpa narasi. Seorang Tita Ruby begitu dahsyat berbicara tentang tumbal Indonesia. Dororos Sinaga menguak pedih lumpur. Lapido Ratas. Dalam garapan patungnya, Ratna Sarumpait dengan gulat ekspresi dan jerit lantangnya di atas panggung teater. Uli Sigar Rusadi lewat suara merdunya pada alam. Lembar jurnal perempuan yang kritis dari seorang Mariana Amiruddin Butet Manurung dengan sekolahnya. Dan masih banyak lagi Rikandi yang bertebaran di seantero Nusantara ini. Suatu hari, si Upik bertanya pada ibu gurunya. "Bu guru, kata mamaku, Indonesia itu sama dengan perempuan. Benarkah itu?" "Pertanyaanmu cerdas sekali, Upik. Menurut ibu, bisa benar, bisa tidak. Kata mamaku lagi, ada pula bedanya." Ibu guru tahu tidak apa bedanya? Ayo. Aduh, bu mengalah saja deh. Nyerah. Apa bedanya, Upik? Kata mamaku, sebagai perempuan, kita tidak boleh mudah menyerah. Nanti benteng kita akan mudah terserang musuh. Loh, bukankah saat ini benteng kita sudah banyak diselundupi musuh-musuh terselubung? Iya juga sih, Bu. Tapi tidak ada salahnya jika kita waspada agar tidak makin terlena oleh bujukan musuh kita. Iya deh. Sayang, ibu kalah. Salah. Ibu berpihak pada Upik. Biar benteng kita makin kuat. Kembali lagi ke masalah perbedaan tadi. Ibu benar-benar tidak tahu. Bolehkah Upik memberitahu pada ibu? Oke deh. Untuk kali ini Upik baik hati sama ibu. Loh, jadi baik hatinya.
cuma untuk hari ini saja nih. Besok-besok kita musuhan nih. Bercandalah, yuk. Bu begitu saja sewot. Hihihi. Ibu juga bercanda, sayang. Ibu malah bangga punya murid secerdas kau. Mungkin jika kau lulus, nanti ibu akan sedih karena berpisah denganmu. Tapi ibu akan terus berdoa untukmu agar kelak nasibmu tidak seperti ibu. Maksud ibu tidak sekarang, Upik. Suatu saat kamu akan temukan jawabannya. Mendingan sekarang kau jelaskan pada ibu apa beda Indonesia dan perempuan menurut pendapat mamamu, oke? Iya deh, walau aku masih penasaran, kan sementara ku masukkan ke kantongku rasa penasaran ini. Menelan ludah. Kata mamaku, kalau perempuan itu seringnya mudah sekali dibohongi. Tapi kalau Indonesia itu seringnya mudah sekali dibohongi. Masa Indonesia sejahat itu, Bu? Pertanyaan sekaligus pernyataan si Upik mengugah nurai Bu Guru untuk meledakkan jeritan hatinya selama ini. Dengan sedikit menahan emosi, Bu Guru menjawab dengan sok bijak. Dia bernyanyi dengan agak sesak napas menahan nangis. Terpujilah wahai engkau, Ibu Bapak Guru. Namamu akan selalu hidup. Mamamu akan selalu hidup. Engkau patriot pahlawan bangsa, tanpa tanda jasa. Usai menyanyi, nafas Ibu Guru terasa gos-gosan. Diteguknya segelas air putih yang selagi pagi bertegar di atas mejanya. Keringat muncur dari sela-sela kulit kepalanya. Matanya menerang jauh sekali. Sepertinya lagu itu benar-benar telah menguras energinya, otak dan hatinya. Entah apa dia memendam trauma yang cukup mendalam di balik lagu ini. Atau bisa jadi lagu itu kini telah menjadi bumerang baginya. Ekspresi kebingungan terpencar dari raut tanpa dosa si Upik. Saat mulut Upik hendak meluncurkan pertanyaan, Ibu Guru menyela. Sebentar Upik, Ibu belum selesai. Tahukah kamu kalau pada masa perjuangan dulu, para pahlawan berjuang tanpa berpikir honor. Bahkan mereka rela mati demi negara. Tapi sekarang, para pahlawan kesiangan itu berjuang hanya pada saat proposal disetujui oleh Badan Puding. Wah,
Wadah duit Raja Diraj bertingkah tentang pendidikan gratis. Lantas, ibu mau kasih makan anak-anak ibu dari mana? Ibu, keluarga, barang-barang makan saja di rumah Opik. Masakan Mama Opik enak loh, Bu. Mendengar jawaban si Opik, Bu Guru tak kuasa menahan air matanya yang setari tadi. Bergelayut di dalam bola matanya. Pandangan sedih Bu Guru terpencar jelas menebus wajah Opik. Andai besar kau, Opik, semoga menjadi sosok perempuan yang tidak mudah terjerumus sebagai korban kemunafikan sisi lain dari Indonesia. Jadilah Sri Kandi Indonesia yang semestinya. Jiwa R.A. Kartini bersamayam di balik auramu. Bu, mengapa menangis? Oh, tidak. Siapa yang menangis? Mata ibu cuma sedikit kelipapan. Kok? Tuh kan, ibu sendiri sudah bohong sama Opik. Berarti perempuan dan Indonesia sama-sama tukang bohong dong.